menimbulkan keraguan ataupun pertanyaan, dan tim ke sana untuk mendalami bagaimana kondisi TKP, situasi yang ada pada saat itu dan sebagainya. Dan alhamdulillah proses mendatangi TKP itu menghasilkan tim mendapatkan saksi-saksi tambahan yang dapat mendukung proses dan bagaimana ditemukannya jenazah almarhum Bribka AS pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Selain itu teman-teman sekalian, tim juga sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih sebanyak 274 orang yang terdiri dari 161 wajib pajak yang menjadi korban. Tidak hanya, mohon teman-teman jangan salah mengerti, tidak hanya Bribka AS, almarhum Bribka AS, tapi juga pelaku lainnya seperti yang teman-teman sudah ketahui, ada 4 orang lainnya sebagai pegawai honorer UPT Samsat Pangurungan. Dari 274 itu 161 adalah wajib pajak, kemudian 6 pegawai UPT, tadi kita lakukan pemeriksaan UPT, kemudian kita juga memeriksa penyidik, tim memeriksa 96 saksi baik anggota Polri ataupun masyarakat yang mengetahui proses perjalanan waktu hari demi hari sejak masalah itu diungkap sampai dengan ditemukannya almarhum Bribka AS di TKP. Jadi ada 96 orang melengkapi hasil yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Polres. Kemudian kita tim juga melakukan pemeriksaan terhadap HP, ya, termasuk juga bahan-bahan IT lainnya yang sebagaimana teman-teman ketahui, Ibu Jenny selaku istri mendapatkan informasi tentang kondisi dan posisi yang diduga suaminya, dan kita memastikan bagaimana proses itu semua, termasuk juga memastikan jangan sampai ada komunikasi lain yang berkaitan dengan kejadian meninggalnya, termasuk juga penggelapan dari uang pajak tersebut. Selain itu, teman-teman sekalian, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli. Secara umum, saksi ahli yang kita periksa adalah ahli kedokteran forensik, itu ada di sebelah kiri beliau, Dr. Ismu dan tim ada di sana, teman-teman sekalian, untuk memastikan hasil dari otopsi yang sudah dilakukan dan memperjelas hasil otopsi tersebut. Kemudian kita juga tim memeriksa ahli toksikologi forensik. Kami meminta pandangan tentang ahli racun forensik ini dari Prof. Gerger yang ada di Bali, teman-teman sekalian. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli digital forensik dari Polda Metro yang kaitannya untuk bisa menjelaskan isi dari alat komunikasi, termasuk juga hasil cek pos yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli psikologi forensik dari sebelah kiri dari teman-teman himpunan ahli psikologi forensik Sumatera Utara. Di sana ada Pak Sahrul, ya Pak Sahrul, dan ahli pidana melengkapi hasil penyelidikan dan pendidikan yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Dalam hal ini hadir Dr. Alfi Sahari SHMU, teman-teman sekalian. Dari hasil kita melakukan penyelidikan, tim melakukan penyelidikan, teman-teman sekalian, dan tadi kita sudah paparkan langsung, tim sudah memaparkan langsung kepada pihak keluarga, khususnya Ibu Jenny dan penasihat hukum. Ya, kita kalau nanti saya jelaskan satu persatu panjang, teman-teman sekalian, saya menyampaikan kesimpulannya saja. Dan hari ini adalah hari yang cukup baik menurut kami, dan penyidik tadi sudah memaparkan hadir tim tentang semua temuan yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dari ahli, termasuk menguji apa yang
ditemukan oleh penyidik. Kami tadi bebas berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa diterima oleh pengacara. Saya memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada pihak keluarga untuk mempertanyakan. Silakan ditanyakan, dan mudah-mudahan semua tadi dari diskusi kita, pendalaman kita yang cukup baik itu memberikan hasil yang memuaskan. Memang dalam kondisi kita belum prihatin, kita tidak bisa menyampaikan itu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama terkait dengan penemuan mayat atau termasuk juga dugaan pembunuhan. Teman-teman sekalian, dari hasil yang dilakukan oleh tim didukung oleh keterangan ahli, khususnya teman-teman ahli forensik, kedokteran forensik, termasuk dukungan oleh ahli toksikologi dan laboratorium forensik. Penyebab kematian korban disimpulkan korban mengalami mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran nafas, disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Itu yang terungkap di dalam surat visum. Dan teman-teman keluarga juga mempertanyakan maksudnya trauma tumpul itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli dan kedokteran forensik. Masyarakat jangan langsung menyimpulkan teman-teman bahwa trauma tumpul itu akibat benturan, dipukul. Jangan, tapi akibat benturan. Benturan itu ada dua, benda yang mendatangi kepala atau kepala yang mendatangi benda. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan secara transparan kepada pihak keluarga bahwa dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak ditemukan fraktur pada tengkorak. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak ditemukan adanya luka pada kulit luar korban. Jadi ini menggambarkan bahwa yang terjadi adalah benturan. Nanti silakan dilengkapi oleh dokter forensik melengkapi apa yang saya sampaikan, dan semuanya diberikan penjelasan dikaitkan dengan kondisi TKP yang pada saat itu. Kemudian yang kedua, tidak ditemukannya ada tanda-tanda kekerasan yang disengaja terkait penyebab kematian korban, dalam hal ini BPKAS, dan masuknya cyanida ke tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda paksaan. Itu yang berdasarkan keterangan teman-teman dari ahli saya sampaikan, dan mereka sudah menyampaikan faktanya tidak ditemukan. Misalnya tadi dalam penjelasannya ada sisa-sisa bercak di sekujur badan, termasuk juga hasil pemeriksaan laboratorium forensik di bahwasanya tidak ditemukan ada sisa-sisa cyanida yang tadi tentu sudah diberikan penjelasan kepada teman-teman lainnya. Termasuk juga waktu datang ke TKP teman-teman, tanggal 25 tim mencari, mencoba apakah ada cyanida lain yang tinggal dan termasuk darah. Pada waktu kemarin tanggal 25 tidak ditemukan itu semuanya. Kemudian yang ketiga, tim juga menemukan setelah memfaktakan secara jelas terkait proses pembelian dari cyanida yang tadi berdasarkan pendapat ahli adalah matinya lemas karena masuknya cyanida. Itu dibeli dengan mekanisme belanja melalui sistem belanja online Shopee yang dipesan oleh korban tanggal 22 Januari 2023, ya teman-teman sekalian, sehari sebelum almarhum bertemu dengan Kapolres AKBP Yogi, teman-teman sekalian. Artinya 22 dibeli menggunakan sarana handphone miliknya yang kemarin dalam rilis pada waktu di Samosir ini tidak disampaikan, teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya saya menjelaskan handphone itu diamankan oleh Kapolres Samosir pada waktu tanggal 23 setelah mendapat laporan dari Kasat Lantas adanya masalah penggelapan uang pajak kendaraan bermotor dari di PT Samsat. Kemudian diamankan oleh Kapolres, tapi dalam proses kemarin itu
tidak dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut. Dan ini sudah kami lakukan, kami temukan handphone itu ternyata tanggal 22 sudah dilakukan pemesanan, teman-teman sekalian. Kemudian dari belanja online itu kita juga sudah memeriksa saksi-saksinya, baik itu petugas Shopee yang ada di Jakarta dan Bogor, termasuk juga toko yang memberikan atau menjual cyanida yang dalam pemesanannya disebut dengan pemesanannya adalah pemesanannya yang disebut C, mekanisme pemesanan itu saya. Barang itu yang dipesan namanya adalah kotas, dipesan oleh korban, kotas, ya kotas. Jadi itu dan disampaikan oleh toko Riza itu adalah barang yang diserahkan cocok dengan barang bukti yang ditemukan di TKP lengkap dengan bungkusannya, teman-teman sekalian. Jadi tidak terbantahkan itu barangnya ada, bungkusan itu di kertas. Kalau teman-teman ingat pada waktu itu di TKP ditemukan ada satu bentuknya botol dibungkus dengan karton dan itu adalah isinya barang berbentuk cyanida yang dipesan oleh